Kamu yang terpilih adalah pengganggu ilahi di dunia yang memuja kendali, dan mereka mengetahuinya. Sebenarnya, bagaimana jika saya katakan bahwa ada orang-orang saat ini yang tahu begitu banyak tentang potensi, tujuan, dan posisi spiritualmu, sehingga mereka diam-diam takut. Cukup takut untuk bergosip, cukup takut untuk menguntit, cukup takut untuk mencoba menyabotase kamu secara spiritual, emosional, bahkan sosial. Namun yang lebih penting lagi, cukup menakutkan untuk memicu sesuatu yang tidak biasa. Perlindungan ilahi pada tingkat rahasia. Tidak semua orang terpilih berjalan dengan keamanan yang terlihat. Tetapi yang paling berbahaya, mereka bergerak dengan tim operasi khusus spiritual. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena apa yang kamu bawa tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Dan inilah kebenaran yang tak seorang pun ingin mengakuinya. Kamu bukan orang yang rendah hati selama bertahun-tahun ini karena kamu bersembunyi. Kamu disembunyikan secara sengaja, strategis, dan ilahi. Tidak semua orang diawasi dari atas dan bawah. Namun, saat surga tahu, kamu akan mengungkap apa yang disembunyikan neraka. Katakan saja beberapa malaikat harus dipromosikan. Bahkan diamnya kamu telah menyebabkan kepanikan tingkat pengawasan. Bahkan penyembuhanmu telah menyebabkan kebingungan di antara mereka yang mencoba menghancurkanmu. Bahkan tawamu, ya keberanianmu dalam berdamai, telah mengguncang mereka yang mengira mereka telah menguburmu. Dan omong-omong, ini bukan paranoia. Ini adalah protokol spiritual. Sebab ketika kamu tidak hanya menjadi ancaman bagi individu, tetapi juga bagi seluruh struktur spiritual, katakan saja kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Kamu akan mengerti mengapa pasukan dikerahkan untuk melindungi kamu. Bukan karena siapa dirimu dulu, tetapi karena apa yang orang lain tahu tentang dirimu. Dan percayalah, ini jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan. Kamu bukan warga sipil di alam roh. Kamu tidak pernah menjadi bagian dari kerumunan yang biasa. Meskipun secara fisik kamu tampak seperti orang biasa, menjalani hidup, bekerja, tertawa, menangis seperti yang lainnya, secara spiritual kamu adalah anomali. Kamu diklasifikasikan. Kamu memiliki label yang tidak bisa dilihat mata manusia, namun sangat jelas di ranah yang tak terlihat. Kamu adalah intelijen tinggi dalam peperangan rohani yang telah berlangsung jauh sebelum kamu lahir. Apa yang kamu bawa dalam jiwamu, pengetahuan yang tidak pernah kamu pelajari dari buku, ketahanan yang tidak bisa dijelaskan secara logis, intuisi yang melampaui akal sehat, semua itu menjadikanmu target bernilai tinggi dalam dimensi spiritual. Bukan karena kamu mencolok, bukan karena kamu berteriak atau membuat sensasi, melainkan karena kamu bergerak dengan tenang, membawa kebenaran yang terenkripsi, kebenaran yang mengancam sistem kegelapan. Kamu memiliki akses pada dimensi-dimensi yang tidak semua orang sadari. Kamu mengetahui sesuatu sebelum hal itu terjadi, bukan karena kamu meramal, tetapi karena jiwamu terhubung pada sumber yang maha tahu. Banyak orang tidak bisa menjelaskan mengapa mereka tertarik kepadamu, atau mengapa mereka merasa terintimidasi di sekitarmu. Ada getaran dalam dirimu yang tidak bisa mereka definisikan. Sebagian akan merasakannya sebagai rasa penasaran, sebagian lainnya sebagai ancaman. Mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan itu bukan hal biasa. Itu spiritual. Kamu menyimpan kode-kode ilahi yang tidak seharusnya mudah diakses. Sebagian mendekat padamu bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena strategi tersembunyi. Mereka ingin tahu apa yang kamu tahu, meniru cara kamu bangkit dari keterpurukan, mempelajari bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah kekacauan. Mereka ingin memiliki akses pada kekuatan batin yang kamu miliki, tanpa mengetahui bahwa itu bukan sesuatu yang bisa ditiru. Itu adalah panggilan jiwa. Kamu bukan lambat. Kamu sengaja diam. Kamu bukan naif. Kamu mengamati. Kamu bukan lemah. Kamu sedang menilai. Dalam diammu, kamu mengumpulkan data. Kamu menyusun strategi. Kamu mendengar suara Tuhan yang tidak bisa didengar oleh mereka yang sibuk membuat kebisingan. Dan karena itu, kamu tidak berjalan sendirian. Kamu dikawal. Kamu dilindungi bukan karena kamu rapuh, tetapi karena kamu membawa sesuatu yang suci,
sesuatu yang terlalu besar untuk dibiarkan tanpa penjagaan. Di alam tak terlihat, perlindungan surgawi telah ditempatkan padamu. Malaikat penjaga tidak pernah jauh darimu. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, tapi jiwamu tahu. Ada protokol ilahi yang aktif hanya karena keberadaanmu sendiri merupakan ancaman bagi agenda gelap. Bukan karena kamu sengaja menyerang, tetapi karena cahaya di dalammu menyingkap kegelapan yang selama ini bersembunyi. Dan itu membuatmu ditandai, namun bukan oleh kutuk, melainkan oleh misi. Kamu tidak pernah mendaftar untuk peperangan ini secara sadar, tapi jiwamu memilihnya sejak sebelum kamu dilahirkan ke dunia. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu bukan dari mereka yang hanya menjalani hidup untuk bertahan. Kamu hadir sebagai pembawa pesan, penegak keadilan ilahi, saksi atas kebenaran yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti diawasi, diperhatikan secara intens, atau bahkan merasa berat secara batin tanpa penyebab yang jelas, itu karena kamu benar-benar sedang diawasi. Kamu berada di radar dimensi yang tidak semua manusia sadari keberadaannya. Tapi kamu bukan dalam bahaya tanpa alasan. Kamu berada dalam sorotan karena kamu penting. Karena kebenaran yang kamu bawa terlalu besar untuk tidak dicoba dihentikan. Namun kamu juga tidak pernah tanpa perlindungan. Langit tahu siapa kamu. Tuhan tahu siapa kamu. Dan seluruh pasukan surgawi tahu bahwa kamu adalah bagian dari misinya. Kamu tidak bisa disentuh sembarangan. Kamu tidak bisa diserang tanpa izin dari atas. Karena kamu bukan milik dunia. Kamu miliknya. Dan karena itu, bahkan dalam gelap, kamu tidak pernah sendirian. Jadi tetaplah waspada. Bukan dalam ketakutan, tetapi dalam kesadaran. Karena semakin kamu sadar siapa dirimu dalam kerajaan roh, semakin kamu mengerti mengapa kamu tidak pernah bisa hidup seperti orang biasa. Kamu adalah rahasia Tuhan yang berjalan di bumi.